Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Parayangan Pos. Kali ini untuk rubrik membacakan opini. Menakar nalar spiritual dalam berpolitik. Kesadaran spiritual membuat kita menjadi sangat kreatif dalam batasan untuk memainkan dalam titik permainan tanpa batas serta karakter positif. Tidak akan ada kedustaan, kecurangan, intimidasi, saling menghina, mencaci, dan pengucapan janji berlebihan yang sangat rawan untuk diingkari. Saya memaknai spiritualitas sebagai ikatan transender atau adanya unsur keilahian dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan. Spiritualitas merupakan insight power, kekuatan yang bersumber dari dalam diri karena keyakinan yang kuat dari sang pemilik kekuatan. Bukan justru dianggap mengebiri potensi manusia sebagaimana yang dikhawatirkan banyak orang, terutama para kawan yang bergelut di dunia politik. Jika kita menganalisis berita lokal hingga global, penyebab kehancuran karir politik didominasi kasus kehancuran moral dan mental spiritual, korupsi, berbagai bentuk skandal, kecurangan, kebohongan, hingga kekejian, politik uang dalam berbagai bentuk manifestasi dan yang bisa dinilai dengan uang, politisasi potensi pada ranah-ranah non-politik dan berbagai bentuk lain yang merupakan linearitas dari politik dan kekuasaan. Lebih dramatis lagi ketika berbagai upaya legitimasi yuridis formal dilakukan untuk menghalalkan berbagai tindakan tersebut, seperti halnya undang-undang yang justru memberi peluang bagi para politisi oportunis untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran lawan politik, masyarakat, atau institusi apapun dalam membongkar kebobrokan moral bukanlah suatu sebab yang dapat disalahkan atau dibenarkan. Meskipun tidak dapat dipungkiri adanya latar belakang yang syarat kepentingan dalam setiap upaya dalam kutip pelurusan atas nama penegakan hukum, toh kenyataannya masih banyak sekali kasus-kasus dalam proses hukum yang belum tuntas, sedangkan prosesnya telah menyita banyak waktu, energi, dan beberapa sumber daya. Saat ini saja, kita juga semakin disesakkan pada realita yang menjauhkan masyarakat dari kedewasaan politik. Setiap mendekati dilaksanakannya pesta demokrasi, justru semakin sering kita disuguhi realitas kasus saling sikut, saling menjatuhkan, menggilas, bahkan membantai tanpa ada kepedulian meski dengan saudara sepupu. Dari tindakan pelanggaran ringan sampai kriminalitas sudah merupakan kewajaran yang cukup fenomenal. Visi dan misi institusi politik justru menjadi satu hal yang absurd setelah kepentingan individu-individu di dalamnya yang secara vokal menyatakan memiliki loyalitas, dedikasi, dan komitmen untuk partai misalnya. Partai pun kini menjadi nomor 2, apalagi rakyat yang akan menduduki nomor kesekian. Jalan seperti ini diyakini benar dan dapat mengantarkan mereka ke kursi terhormat yang makin menjadi impian. Penempelan stigma, dan bukan suatu yang salah total jika pada akhirnya stigma menempel di diri sebagian besar pelaku politik negeri ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bagaimana politik dan dinamikanya dibangun memberikan kontribusi besar dari perwakilan politik yang dibawanya. Kebenaran yang dianut dan tanpa dasar kecuali sebatas impian dan kepentingan individu sudah bisa dipastikan ibarat menyiapkan terbukanya pintu kehancuran. Kesadaran ini tidak akan pernah sampai pada diri seseorang hingga kehancuran itu datang tanpa bisa dipastikan kapan waktunya. Setebal dan setipis apakah kesadaran spiritualitas ini pada setiap pelaku politik kita pada saat ini? Jika pada kenyataannya seperti itu,
sebenarnya memiliki kesadaran spiritualitas membuat kita menjadi sangat kreatif dalam batas untuk memainkan dalam kutip permainan tanpa batas, serta karakter positif. Tidak akan ada kedustaan, kecurangan, intimidasi, saling menghina dan mencaci, serta mengucapkan janji yang berlebihan yang sangat rawan untuk diingkari. Kesadaran ini akan menjadikan hati kita menjadi sangat tajam dan memegang teguh moralitas, sebuah kemampuan yang sangat diperlukan untuk membaca berbagai fenomena sosial yang terus bergulir di tengah masyarakat, dan kemudian menyikapinya dalam tindakan yang tidak membodohi dan merugikan rakyat, karena rakyat hanya membutuhkan pemimpin dan wakil yang sangat mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka, serta memiliki komitmen yang tinggi pada mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembacaan opini dari Parahyangan Pos kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.